Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam ta'zim kami sampaikan kepada seluruh hadirat pejuang yang insya Allah mudah-mudahan perjuangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Perjuangan dengan niat yang baik untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga, memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Insya Allah Allah berkahkan rezekinya, memberikan rezeki yang halal, memberikan rezeki yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus kepada Bunda yang telah menjemput kita semua di bandara, dan wasilah daripada beliau saya bisa hadir di tengah-tengah antum semua. Insya Allah mudah-mudahan wasilah ini silaturahmi yang terus panjang sampai ke hadapan Allah. Silaturahmi yang akan bisa membawa sebagai lontaran mata rantai yang sehingga kita terseret sampai ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman. Takwa ada 3 ketentuan yang berada di dalam ketakwaan, serta ketakwaan ini dengan yang sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dan ini ayat sering kita dengar. Ini ayat selalu yang membawa kita ini untuk dijadikan satu perhatian khusus. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah yang pertama ini, wa in ta'adzana rabbukum. Apa manfaatnya dengan ayat yang diawali dengan wa in ta'adzana rabbukum, dan Allah memberikan izin kepada mereka? Hanya orang yang diberikan izin yang pantas bersyukur kepada Allah. Jika mereka tidak diberikan izin, maka mereka akan jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang bersyukur, maka Allah akan tambah. Syukur ini betapa besar. Ada orang yang syukur kepada Allah, ada orang yang syukur kepada syaitan. Ini ada 2 nih. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang syukur kepada Allah. Amin. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, datang 2 sahabat mengetuk rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya Aisyah, kami, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sedangkan kami tidak mengetahui? Kami tidak melihat karena engkau yang selalu berada di dalam bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dengan tetesan air mata, Siti Aisyah mengatakan, wahai ashabi Rasulullah, wahai para sahabat Rasul SAW, datang malam giliran Rasulullah ke rumahku, kata Siti Aisyah. Begitu datang ke rumahku, kita tahu betul Siti Aisyah istri yang paling muda, yang jauh umurnya dari Rasulullah SAW. Tapi tatkala Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, lalu saat Siti Aisyah menceritakan kepada para sahabat, Rasulullah meminta izin kepadaku karena ini malam adalah malam giliranku. Ya Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Allah? Maka Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, silahkan. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu. Tapi malam ini nanti aja, biar saya selesaiin dulu, ya. Biar ya terus aja masuk, nggak apa-apa. Sambil aja terus, nggak apa-apa.
Jamaah kalau bisa ada yang maju biar jamaah yang di belakang bisa masuk. Agak majuan. Yang di paling belakang yang masih ada celah, silakan masuk. Kalau bukan karena kita berkumpul karena Nabi, semua ini berkumpul karena cinta. Betul? Insyaallah mudah-mudahan cinta ini diabadikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi. Saat di mana sahabat Rasulullah SAW datang kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, lalu beliau mengatakan, "Khabirni ya Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan di dalam sehingga kami belum pernah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Lalu Siti Aisyah dengan berlinang air mata beliau mengatakan, "Datang satu malam Rasulullah giliran datangnya ke rumahku. Saat beliau masuk ke dalam rumahku, beliau mengatakan, 'Ya Aisyah, bolehkah aku menjadi seorang yang beribadah di malam ini untuk Allah?' Maka beliau mengatakan, 'Maka silakan ya Rasulullah. Apa aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, ingin bersalaman denganmu, ingin melihat wajahmu. Namun di saat ini aku adalah wanita yang paling beruntung,' kata Siti Aisyah. 'Engkau datang di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku ya Rasulullah. Bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Engkau tidur di atas dipan bersamaku, bahkan kau satu selimut denganku ya Rasulullah.' Ini Siti Aisyah, ini istri yang paling soleha. Sampai Nabi SAW, sebenarnya kalau Siti Khadijah dikasih umur panjang, ada satu hadis beliau mengatakan, jika Khadijah belum dipanggil oleh Allah, maka aku serahkan cintaku seutuhnya untuk Siti Khadijatul Kubra. Khusus satu istri. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ya apa boleh buat, sebenarnya pernikahan betul hanya Nabi. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan nikah 2, 3, 4 itu merujuk kepada ayat diperbolehkan, tapi di dalam hukum yang sebenarnya adalah makruh. Paham ya? Makruh. Tapi mereka yang mapan wajib hukumnya. Yang mapan, yang sanggup, maka dia wajib hukumnya. Kenapa? Membantu. Ini niatnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha beliau mengatakan, jika engkau ingin beribadah silakan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, Rasulullah bangun, masuk, ambil wudu. Setelah beliau keluar, beliau salat 2 rakaat dengan berlinang air mata. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah meneteskan air mata. Tanpa disadari, satu malam itu sampai terdengar Bilal bin Rabah mengumandangkan tarhim. Kalau kita bilang jadwal imsakiyah, 10 menit lagi mau isya, mau subuh, Sayyidina Bilal memanggil, as-salatu khairu minan naum, as-salah, aqimis salah, udah memanggil. Sampai saat Bilal bin Rabah memanggil untuk sholat berjamaah, maka Rasulullah hentikan sholatnya. Siti Aisyah nggak disadarin, ini kerudungnya, kalau kita bilang khimar ya, ini kalau boleh dibilang bisa diperes. Siti Aisyah pun juga menangis. Melihat keadaan Rasulullah, Siti Aisyah terus ikut menangis. Lalu setelah Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan, lalu ditanya oleh Siti Aisyah, istri yang paling banyak mengeluarkan sirah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Kenapa? Karena umurnya pernikahan dengan Rasulullah hidupnya lama, sampai Siti Aisyah menghadapi saat di mana Rasulullah di dalam ajalnya. Maka di sini Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu setiap gerakan ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Satu jawaban Nabi, ya Aisyah, setiap malam terus menangis kepada Allah, cuman mengatakan, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah menceritakan di dalam riwayatnya, ada sebelum aku dilahirkan ke dunia ini dari rahim ibuku, satu orang Nabi jalan di saat dimana kalau kita bilang di gurun, melihat satu batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh
Nabi tersebut, "Wahai batu, apa yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras?" Jawaban batu tersebut, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mendengar Allah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka ini diisi bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka aku khawatir aku dijadikan bahan bakar api neraka. Batu kecil takut untuk masuk ke dalam neraka." Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan, "Ya Allah, masukkan batu ini ke dalam syurgamu." Lalu saat setahun berikutnya, Nabi Allah tersebut melewati lagi. Ngelihat ini batu lebih deras keluar airnya daripada yang lalu. Ditanya lagi, "Wahai batu, apa lagi yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras?" Ternyata batu ini menangis. Yang pertama, dia nangis takut untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Tapi yang kedua, "Wahai Nabi Allah, saat ini aku mengeluarkan air mata. Aku bersyukur kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah, dan aku tertulis menjadi penghuni syurganya Allah." Batu bisa syukur kepada Allah. Batu tahu diri kalau dia sebagai hamba Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kita kan kepedean. Iya. Betul ya? Iya. Kalau kita ngaku kita mah semua hamba Allah. Iya. Tapi yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nah, malaikat Jibril diutus oleh Allah. "Wahai Jibril, tanya kepada Muhammad, dia ingin menjadi seorang raja apa ingin menjadi seorang hamba?" Saat itu ditanya, "Wahai Rasulullah, Allah mengizinkan aku untuk bertanya kepadamu, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja?" Jawaban Nabi langsung kontan, gak pakai mikir. Kalau kita ditanya, mau kaya apa mau jadi hamba Allah? Jawabannya pasti dua-duanya. Makanya Nabi gak diutus perempuan. Nabi laki-laki, kenapa berprinsip? Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam, ini hadis sahih ya, maafin. Sampai Nabi mengatakan, jangan pernah mengajak musyawarah perempuan. Kenapa? Ini gak bakal selesai. Jadi satu keputusan bisa diambil dua keputusan. Contoh, laki-laki lagi ceramah yang ditopin siapa? Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW adalah seorang manusia yang betul-betul di dalam satu prinsip jawabannya dengan singkat. Saat ditanya oleh malaikat Jibril, jawabannya satu. "Wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, aku ingin menjadi seorang hamba." Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, itu gunung Uhud sepanjang 7 kilo mau diganti sebagai emas. Gunung Uhud mau diganti emas. Kalau di sini yang ditanya, mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya ditanya begitu, saya pasti jawab, saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Betul nggak? Tahu berkah? So tahu. Berkah itu tahu cabai.